Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi contoh untuk perhitungan metode kekakuan pada struktur portal. Jadi di sini sudah ada sebuah struktur portal. Struktur portal dengan beban merata dengan Ki sebesar 30 kN per meter dan dengan lebar penampang 5 meter dan tingginya 4 meter. Kemudian ini data penampangnya untuk balok 1 itu B1-nya 0,2 meter, H1-nya 0,4 meter, dan kolom 1 itu 0,3 meter, H2-nya 0,3 meter. Kolom 2 sama seperti kolom 1 itu B-nya 0,3 dan H-nya 0,3. Dan untuk E itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 7. Pertama-tama itu yang kita cari yaitu, pertama kita tentukan dulu momen inersia penampangnya. Jadi untuk momen inersia itu kan rumusnya 1/12 BH pangkat 3. Jadi kita substitusikan di data penampang ini ke dalam rumus. Ini IX1-nya itu kalau untuk IX1 dia balok. Jadi data baloknya disubstitusikan ke rumus ini. Didapat untuk IX1-nya itu 1,067 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik. Dan untuk IX2-nya itu pakai data kolom 1 ya. 1/12 dikali 0,3 dikali 0,3 di pangkat 3 sama dengan 6,75 dikali 10 pangkat min 4 meter kubik. Dan untuk X3-nya itu dia sama seperti X2-nya karena data penampangnya sama. Oke, kemudian selanjutnya EI. EI itu jadi nilai E tadi yang diketahui di sini dikalikan dengan nilai I-nya. I-nya itu IX-nya. Jadi untuk EI1 itu didapat 3,2 dikali 10 pangkat min 4. Untuk EI1-nya didapat 3,2 dikali 10 pangkat 4. EI2-nya itu 2,025 dikali 10 pangkat 4. Dan untuk EI3-nya sama dia seperti EI2. 2,025 dikali 10 pangkat 4. Dikali 10 pangkat 4. Oke, untuk selanjutnya itu kita tentukan dulu struktur ini nih berada di derajat kebebasan berapa untuk menentukan nanti matriks kekakuannya seperti apa. Jadi bisa dihitung. Pertama kita hitung translasinya dulu. Nt sama dengan 2K minus B minus sigma P dikali RJ. Jadi didapat translasinya 1, dan untuk rotasinya K minus sigma P dikali RJ. Jadi didapat rotasinya 2. Jadi K ini jumlah titik kumpulnya termasuk perletakan, B ini jumlah batangnya. Kalau sigma P ini jumlah perletakannya atau jumlah titik tumpuannya. Sedangkan kalau RJ ini dia tergantung dengan tumpuannya apa. Dia dijepit translasinya berapa, atau misal kalau sendi dia translasinya berapa. Begitu juga ini, K ini jumlah titik kumpulnya termasuk dengan perletakannya, sigma P jumlah perletakannya, dan RJ itu jumlah rotasinya pada perletakannya. Jadi karena pada kondisi beban yang ada struktur ini dapat dianalisis menggunakan 2 derajat kebebasan, jadi kita ambil rotasinya saja, translasinya tidak. Jadi kita ambil rotasi di A dan rotasi di B. Karena struktur ini ternyata bisa menggunakan analisis 2 derajat kebebasan saja. Selanjutnya itu kita tentukan momen primer. Seperti pernah dijelasin, kalau momen primer itu dia tergantung dengan bebannya seperti apa.
Jadi karena ini kan yang ada di beban hanya di titik A dan B. Jadi momen primer di AB itu Q1 kali L1 per 12 didapat 62,5 kN, dan MBA itu berlawanan minus Q1 L1 pangkat 2 per 12 didapat 62,5 kN. Untuk titik AC, karena dia tidak ada beban, jadi momen primernya 0. Begitu juga dengan BD. Jadi, kalau momen primer, dia ditentukan berdasarkan bebannya seperti apa dan tumpuannya apa kalau untuk momen primer. Oke, untuk selanjutnya, jadi momen akibat rotasi satu satuan. Jadi rotasi di A dulu pertama, karena ada rotasi di A. Jadi MAB theta A itu 4EI per L1 didapat 2,56 kali 10 pangkat 4. Dan untuk MBA itu 2EI per L1 didapat nilainya. Dan untuk MBA theta A itu didapat nilai 1,28 dikali 10 pangkat 4. Dan untuk MAC theta A itu sama dengan 4TI 2 per H1 didapat 2,025 dikali 10 pangkat 4. Untuk MCA itu 2I 2 per H1 didapat 1,012 dikali 10 pangkat 4. Dan untuk rotasi di B, MAB theta B sama dengan 2EI per L1 sama dengan 1,28 dikali 10 pangkat 4. Dan MBA theta B itu 4EI 1 per L1 didapat 2,56 kali 10 pangkat 4. MBD theta B itu 4EI 3 per H2 itu didapat 2,025 kali 10 pangkat 4. Dan MDB theta B itu 2EI 3 per H2 didapat 1,012 kali 10 pangkat 4. Dan untuk rumus ininya saya sudah pernah jelaskan, silahkan cari videonya, sudah pernah jelaskan ini dapatnya dari mana. Oke, untuk selanjutnya, kemudian ini keseimbangannya. Ini untuk keseimbangan dia tadi diambil dari nilai momen rotasi satu satuan. Jadi K-nya sama dengan MAB theta A ditambah MAC theta A. Di sini MAB theta B. Di sini MBA theta A. MBA theta B ditambah MBD theta B. Kemudian substitusikan ya nilainya. Jadi didapat K-nya itu 4,585 dikali 10 pangkat 4. 1,28 kali 10 pangkat 4. Di 1,28 dikali 10 pangkat 4. 4,585 dikali 10 pangkat 4. Kemudian untuk P-nya ini diambil dari nilai momen primernya. Jadi nilai P-nya minus 6,25 dikali. Jadi matriks P-nya didapat minus 62,5, di bawahnya 62,5. Jadi ini solusi persamaan linear simultannya. Jadi hasil akhirnya itu dicari, kita nyari theta A dan theta B-nya. Jadi theta A theta B-nya itu sama dengan
K inverse dikali dengan P. Jadi ini nilai K tadi diinverskan, jadi dapat nilainya segini ya setelah diinverskan. Kemudian dikalikan dengan P. Jadi didapat nilai theta A dan theta B. Theta A sebesar minus 1,891 dikali 10 pangkat min 3 dan theta B 1,891 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian kita hitung momen di ujung batangnya. Jadi MAB, substitusikan angka-angka tadi yang telah didapat ke dalam rumus ini. Jadi ini kan angkanya sudah didapat semua, kemudian substitusikan sini didapat MAB 38,294 kN, MBA didapat minus 38,294 kN, MAC didapat minus 38,294 kN, MCA itu didapat minus 19,147 kN, MBD itu didapat 38,294 kN, MDB itu didapat 19,147 kN. Jadi ini nilai momen di ujung batangnya. Jadi nilai momennya sudah diketahui semua. Setelah itu kita mencari reaksi peletakannya. Jadi untuk reaksi peletakannya dia dipecah per batangnya. Jadi ini pertama batang AB itu rung RAB Q1 dikali L1 per 2 ditambah MAB ditambah MBA per L1 didapat 75 kN, dan RBA itu Q1 L1 per 2 di minus MAB plus MBA per L1 didapat 75 kN. Seperti biasa setelah didapat nilai RAB dan RBA itu kita checking atau kita cek dia nilai RAB dan RBA-nya sudah sesuai belum dengan bebannya. Jadi bebannya itu kan Q tadi 30 dikali dengan lebarnya L-nya itu 5 didapat 150 kN, sehingga kan RAB dan RBA dijumlahkan 150, jadi dia sudah oke ya. Bebannya 150 kN, RAB dan RBA-nya jika dijumlahkan berjumlah 150 kN. Jadi dia sudah oke. Kemudian titik AC itu RCA itu MCA ditambah MAC per H1. Jadi didapat minus 14,3603 kN. RCA itu didapat minus RCA-nya 14,3603 kN. Oke. Jadi ini sudah didapat semua ya untuk reaksi peletakannya. Dan untuk MBD karena dia bentangnya sama dengan MAC, jadi nilainya sama dengan ini, peletakan yang di AC-nya. Jadi tidak saya hitung lagi ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.